Tawarkan ragam destinasi wisata yang mempesona, Sumba jadi salah satu destinasi wisata yang disorot mata dunia beberapa tahun belakangan. Hal ini tak lepas dari promosi yang dilakukan lewat berbagai media, termasuk banyaknya film yang diproduksi di sini. Namun di balik cerita indah pulau di sebelah barat daya Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, ada fakta-fakta yang cukup mencengangkan. Duduk. Mendi. Sumba merupakan penyumbang tenaga kerja Indonesia ilegal terbesar di Indonesia. Menurut data pemerintah, jumlahnya mencapai 100.000 orang di NTT. Kemana umuran tentu itu pernah tidak. Setiap kasus itu punya alur ceritanya yang berbeda-beda. Tapi kurang lebih sama, ada satu akar permasalahan sebenarnya. Ada kebutuhan yang dibutuhkan oleh mereka, kenapa mereka bisa terjerumus ke sana, bahwa motif ekonomi, mencari kerja juga itu salah satu faktor, dan juga akses informasi sama rendahnya tingkat pendidikan kita. Ironisnya lagi, tak sedikit dari para pahlawan devisa ini pulang hanya tinggal nama. Tahun 2018, setidaknya ada 100 orang TKI yang wafat. Kalau ada yang beruntung dan bertahan hidup, kondisinya kerap terluka, baik fisik maupun mental. Ya mana lakana? Oh. Kabola? Nya do itu petuane nanti lakaw ati anam nanti ka rencana kan kako pilih ti giu ngaina. Pabina baru babu saya surat ane ngobang ngarap anam ali kamu tindagu. Ternyata korban tu umuran nakanya ke kudu bulugu. Mbe mo kako? Daku baking. Kako dengan bane timur pasti datu balir. Daku baking. Kako. Dari kaku ina waktu suratan bebas apa mau nembak tu na ada ini. Timur pasti gina. Kubay pun sekolah ya Wak. Karena bangkai baru dum sekolah, jadi bakal sekolah kalau, gini, kena kaku pilih ke indah. Bina badeng lengkap apa surat kita perlu mau. Ada 7 juta atau 8 juta ya bulan. Oleh memang pilih tu. Pena. Pilih baik mana ni? Game. Nganon dua bukan dulu mana. Benar dua dan dua ban. Ini sudah tempat kerja. Jadi kaku ya Pak. Nak. Dari kasus itu kita coba mencari solusi melalui pemberian akses informasi yang baik terhadap bahaya human trafficking itu. Dan kalau di sini pengalaman kami tentang melihat korban dalam tanda petik ya, korban ya banyak, ada yang masih sehat, ada yang gangguan cacat mental, ada yang juga secara fisik dapat perlakuan kekerasan secara fisik, dan juga bahkan ada yang meninggal dunia. Bukan saja kekerasan fisik, ada juga kekerasan ekonomi. Dalam hal ini mereka tidak digaji. Yang kenceng ya? Salah satunya Rina, perempuan berumur 24 tahun yang kurang beruntung karena harus merasakan pahitnya menjadi korban penjualan orang di negeri seberang. Iya sudah. Sejak umur 14 tahun, Rina dikirim untuk bekerja di luar negeri. Rina kembali ke tanah kelahirannya dengan kondisi yang memprihatinkan.
sudah tidak berdaya, tidak bisa apa-apa, ngomongnya juga tidak bisa, namanya sendiri juga tidak tahu, terus orang tuanya juga tidak kenal, meskipun pernah dibawa ke rumahnya, dia bilang ini siapa mereka, gitu, ditunjukkan sama orang tuanya kan, ini siapa mereka, terus dijelaskan sama suster, ini bapak mamamu yang melahirkan kamu, terus ini adik-adiknya, itu masih bingung-bingung juga dia. Besok Rina yang buatkan. Hingga saat ini tak pernah terungkap apa yang terjadi pada Rina. Kini ia menjalani kehidupan di rumah pendidikan dan keterampilan putri yang diasuh oleh Kesusteran Al-Makasih Darah Mulia Sumba. Di rumah ini Rina mendapatkan perawatan, perlindungan, dan pelatihan berbagai keterampilan yang diharapkan bisa dimanfaatkan Rina untuk hidup mandiri di masa depan. Saat itu saya di Kupang, saya menjemput beberapa korban yang dipulangkan dalam keadaan cukup memprihatinkan. Saat itu berdialog dengan mereka, bercerita dengan mereka, ternyata ada satu faktor yang kita bisa ambil bagian sebagai orang muda, yaitu pemberian akses informasi yang baik dan benar. Ternyata mereka menjadi korban karena sebelumnya mereka tidak punya akses informasi yang baik, sehingga mereka terjerumus dalam sindikat perdagangan orang tadi. Dan hal itulah yang mencetus sehingga muncul juga ide untuk jadikan satu komunitas di sini yang berbasis relawan, tapi fokus pada pemberian informasi, edukasi terhadap masyarakat umum. Kami mendirikan komunitas yang fokus pada pemberian informasi edukasi terhadap masyarakat umum sejak 2014 lalu. Tujuannya agar masyarakat peduli dan tanggap, serta keluarga bisa jadi pilar penjaga utama menghindari human trafficking atau perdagangan manusia. Nama saya Asto, saya dan teman-teman dari Waitabula datang ke sini. Kami ini dari komunitas. Komunitas ini kami beri nama Jaringan Relawan untuk Kemanusiaan, atau lebih sering disingkat Jeruk Sumba. Dirintis sejak 2014 lalu. Kami ini anak-anak muda dari Sumba, ada yang baru habis kuliah, ada yang sudah bekerja, jadi untuk Sumba yang lebih baik. Ini juga nanti jadi korban kita punya saudara, kita punya saudari. Mereka ini yang berangkat pakai cara-cara begitu, yang rentan sekali dapat kekerasan. Kita bertanya dalam diri kita masing-masing sebagai orang muda, apa yang kita bisa lakukan terhadap masalah ini ada masalah. Dan kira-kira kita tidak boleh menuntut banyak kepada orang lain, apalagi pemerintah, pihak-pihak lain yang kita menyalahkan pihak-pihak tertentu, tidak, bukan masyarakat, bukan pemerintah, bukan swasta, tapi apa yang kita bisa lakukan. Tapi jumlah yang sukses dengan yang... Selama 4 tahun terakhir, saya bersama teman-teman relawan Jeruk Sumba memberikan akses informasi bagi masyarakat Pulau Sumba. Salah satunya seperti yang kami lakukan di Kampung Praimarada, Dusun 1 Padang Rawo, Desa Kabelawuntu, Kecamatan Katiputanah ini. Jadi 2 orang saudara kami perempuan ini sudah pulang dan mereka sudah ada di sini. Tapi sementara yang saat ini sampai dengan detik ini atau hari ini tidak pernah ada komunikasi dengan kami. Sejumlah hal kami sampaikan lewat penyuluhan ini. Salah satunya adalah syarat untuk bekerja ke luar daerah atau luar negeri yang sesuai dengan prosedur. Kita punya kakak adik yang ada di luar Sumba itu, supaya kita harus selalu telepon sama mereka. Dokumen-dokumen yang diperlukan hingga lembaga-lembaga yang harus dihubungi. Masyarakat Sumba perlu paham ini. Anak namanya siapa, terakhir berangkatnya tahun berapa, oleh siapa yang membantu waktu itu. Kalau kita sudah sebagai warga negara asing, toh? Kelompok usia remaja sampai dewasa, kita memberikan edukasi tentang bahaya human trafficking. Terus yang kelompok anak-anak, kita dengan teman-teman relawan lain, itu memberikan akses informasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat, khususnya kesehatan gigi dan mulut. Jadi dalam satu kali kegiatan itu ada 2 kegiatannya.
Fokus komunitas kami memang seputar masalah perdagangan orang di Sumba. Namun saat kami turun ke lapangan, ada fakta lainnya. Sini semua baris dulu. Kesehatan dan pendidikan jadi problem yang tak kalah penting. Maka dari itu, kami juga melakukan sosialisasi soal perilaku hidup bersih dan sehat bagi anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampingnya lagi. Bisa dibilang komunitas jeruk ini dibangun tanpa modal apapun selain semangat membuat Sumba jadi lebih baik. Di kantor sekretariat ini kami menyusun strategi untuk mewujudkan mimpi itu. Bangunan ini kami pinjam dari Kesusteran Amal Kasih Darah Mulia Sumba. Di sini kami juga menyimpan buku-buku yang dikumpulkan dari berbagai daerah. Halo guys, ketemu lagi. Halo guys. Saat pulang sekolah, tak sedikit anak-anak yang mampir ke kantor sekretariat kami. Mereka biasanya selalu begini, kalau pulang sekolah sehingga sini mampir menggambar, dan biasanya kalau ada kertas gambar dan juga pensil warna kita sediakan, terus kasih mereka gambar. Terus nanti yang gambarnya bagus kita kasih hadiah. Hadiahnya juga mungkin buku atau tidak pustaki. Letaknya yang di tengah kota di Kabupaten Sumba Barat Daya membuat kantor sekretariat ini dimanfaatkan jadi tempat penampungan buku. Tujuannya agar rekan-rekan kami yang punya rumah baca di Pulau Sumba lebih mudah untuk mengambil buku-buku ini. Memang kami ambil kemarin buku mata pelajaran, tapi mereka kurang simpati. Tapi kalau ada gambar-gambarnya, mereka suka sekali. Awalnya bergabung dengan Jeruk Sumba, saya kan baru 3 bulan di sana, kurang lebih 3 bulan. Dimasukkan dari Ibu Pendeta Mentor, jadi bergabung ke sini. Bersyukur sekali karena memang Jeruk Sumba ini menjadi saluran dekat bagi kami yang di sana. Dan karena memang kami jauh dari kota. Komunitas kami bermitra dengan 11 rumah baca yang tersebar di seluruh Pulau Sumba yang jaraknya dari kota cukup jauh. Ada yang berjarak 4 jam bila ditempuh menggunakan kendaraan bermotor. Ini salah satu rumah baca, Kopiko namanya. Pendekan dari komunitas pinggiran kota. Kopiko lahir atas semangat sejumlah generasi pinggiran yang menginginkan sebuah perubahan karakter dan intelektual yang lebih baik. Dukungan besar Jeruk Sumba menyempurnakan semangat anak-anak pinggiran dalam meraih impian itu. Brigjen Polisi IGD Eka Purnama Kumbara lah yang menggagas rumah baca ini.
Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Siapa yang bilang radikal salah? Ayo kita tepuk tangan. Seperti yang terlihat, Bli Eka memanfaatkan halaman gereja di Waibangga, Sumba Barat. Garuda, Pak. Burung? Garuda. Kayu ya, burung Garuda Peka. Apa artinya itu Bhinneka Tunggal Ika? Belajar memang bisa di mana saja dan dari mana saja. Mirna, coba itu buku. Buku apa kau baca? Seminar itu apa? Pertemuan membahas suatu masalah di bawah pimpinan ahli atau pakar. Pertemuan untuk membahas suatu persoalan atau masalah di bawah pimpinan ahli atau pakar. Jujur, saya tidak kuat kalau bicara tentang ini. Karena di saat kami membutuhkan suatu harapan, di saat saya mencari suatu jaringan untuk mendapatkan buku, untuk mendapatkan bantuan, tapi teman-teman dari Juruk Sumba saya diperkenalkan dengan teman saya dari Wengapu, perkenalkan saya dengan Bang Asto sebagai Ketua Juruk Sumba. Dengan cepat sekali Bang Asto merespon dan kalau tidak salah mungkin sekitar 5 hari kemudian kami langsung diberikan buku. Dan yang luar biasa bagi saya, Juruk Sumba langsung memberikan kami buku sejumlah 930 lembar eksemplar buku. Itu hal yang sangat saya senang. Putar begini, lingkar begini. Kakak Eka minta hitung dari 1 sampai 5. Kopiko dirintis pada 20 Agustus 2017. Kegiatan rutin Kopiko digelar setiap hari Jumat pukul 15.30 WITA. Jadi masing-masing kelompok tak sekedar belajar lewat buku, anak-anak juga bisa belajar dari teman-temannya. Lewat pementasan drama, anak-anak dilatih kemampuan berkreasi dan berkomunikasi. Makanya saya bilang, saya tidak bisa memberikan uang, saya tidak bisa memberikan mereka barang, tapi dengan campur tangan Juruk Sumba, saya ingin memotivasi mereka. Wah, sejujurnya, semiskin apapun kami bisa sekolah lebih tinggi. Kalau kami punya kemauan itu akan membuat kami belajar dan kami bisa sekolah yang lebih tinggi. Hal itu yang menjadi harapan. Dan saya berharap mungkin suatu saat kami bisa diberikan beasiswa pendidikan. Karena banyak anak-anak yang ingin mengabdi jadi polisi, tentara, guru, dokter, dan lain-lain. Nama saya Asto, saya dan teman-teman dari Waitabula. Kami ini anak-anak muda dari Sumba untuk Sumba yang lebih baik. Bahaya human trafficking, mungkin ini bahaya ini perdagangan manusia. Sejak berdiri pada 2014, perjalanan komunitas Jeruk bukannya tanpa kendala. Supaya kita harus selalu Hingga kini, telepon sama mereka. Jeruk belum memiliki shelter atau rumah aman yang biasa digunakan untuk pendampingan korban. Oleh siapa yang membantu waktu itu? Kalau di sana kita sudah sebagai warga negara asing, toh? Selain itu, latar belakang relawan di sini hampir 97% telah memiliki pekerjaan masing-masing. Hal ini membuatku harus pandai-pandai mengkoordinir agar kegiatan tetap bisa berjalan. Kami jadi relawan bukan berarti kami sudah serba berkecukupan. Tapi kami tahu kalau hidup adalah perjuangan dan mimpi butuh pengorbanan. Awal tahun 2019 jadi langkah awalku bekerja menjadi calon pegawai negeri sipil. Aku bekerja sebagai staf administrasi puskesmas di Kecamatan Kodi. Jaraknya sekitar 45 menit menggunakan motor dari rumahku di Tambolaka. Sejak berdirinya dari tahun 2014, memang kami masih kewalahan di jumlah relawan.
di tenaga yang mau bergerak secara sukarela, membagi dirinya, yang walaupun punya kesibukan dengan kerjanya atau aktivitasnya sendiri, tapi mau membagi diri, bergiat komunitas, giat sosial, itu masih sangat mudah, sangat terbatas. Pada tahun 2017, aku sempat mendapat penghargaan di bidang kesehatan. Aku dinobatkan sebagai penerima apresiasi semangat Astra Terpadu untuk Satu Indonesia Awards 2017. Hal ini jadi dorongan untuk terus berbuat bagi Sumba. Perjuangan kami membangun Sumba yang lebih baik memang masih jauh dari kata selesai. Tapi selama raga dikandung badan, kami akan terus melanjutkan perjuangan.